Baik, terima kasih kepada Ibu Titik selaku moderator dan dosen pembimbing 2, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Francisca Anggita Sirait selaku dosen pembimbing 2 dan Pak Juldi selaku dosen penguji. Selanjutnya izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Organisasi Keadaan Darurat dalam Menanggulangi Keadaan Darurat di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Berikut adalah outline atau yang akan dipresentasikan. Yang pertama adalah latar belakang, lalu tujuan khusus, lalu tinjauan teori, selanjutnya metodologi, selanjutnya gambaran umum perusahaan, hasil dan pembahasan, dan penutup. Selanjutnya latar belakang, perkembangan dan kemajuan teknologi dapat membawa pengaruh negatif pada munculnya sumber-sumber bahaya. Sumber bahaya yang terdapat di tempat kerja meliputi segala aspek potensi dan faktor bahaya. Hal ini dapat berujung pada timbulnya kecelakaan kerja, gangguan kesehatan kerja, mengganggu proses kerja, serta dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Dalam rangka meminimalisasi kerugian, baik materi maupun non-material, maka diperlukan langkah pencegahan dan pengendalian. Salah satu bentuk kepedulian perusahaan adalah dengan adanya sistem perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan sistem tanggap darurat atau Emergency Response and Preparedness Program. Sistem konkret ini merupakan bentuk persiapan awal dalam rangka menghadapi keadaan darurat. Selanjutnya, tujuan khusus. Yang pertama, mengetahui program organisasi keadaan darurat dalam menanggulangi keadaan darurat di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Yang kedua, mengetahui prosedur organisasi keadaan darurat dalam menanggulangi keadaan darurat di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Dan yang ketiga, mengetahui implementasi organisasi keadaan darurat dalam menanggulangi keadaan darurat di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya, tinjauan teori, definisi organisasi keadaan darurat. Organisasi keadaan darurat adalah suatu organisasi atau tim tanggap darurat yang menyediakan kerangka kerja yang jelas, membantu penanganan keadaan darurat di setiap perusahaan untuk mengatur dan menggunakan sumber daya personil yang tersedia dengan cara yang aman dan efisien. Menurut FEMA atau Federal Emergency Management Agency, keadaan darurat adalah kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan yang bisa mengakibatkan kematian atau luka serius pada pegawai, pelanggan, atau bahkan masyarakat, mematikan atau mengganggu proses pekerjaan, menyebabkan kerusakan fisik atau lingkungan, atau mengancam kerusakan fasilitas bangunan, atau merusak citra perusahaan. Selanjutnya, tahap-tahap perencanaan. Menurut Mutratno, dalam melakukan perencanaan tanggap darurat, beberapa tahapan yang harus diikuti yaitu yang pertama ada survei bahaya. Survei bahaya ini diantaranya dengan cara menentukan bahaya, menentukan jenis keadaan darurat, program pengendalian bahaya, inventarisasi sumber daya, diantaranya organisasi, personil, prosedur operasi, peralatan, dan sarana. Selanjutnya ada membentuk tim tanggap darurat, diantaranya menentukan anggota-anggota tim, memilih tim alternatif, mencantumkan alamat dan nomor telepon dari anggota tim, menetapkan pusat pemandu pengendalian, dan mencantumkan tim bantuan pihak luar. Selanjutnya, menetapkan prosedur pengendalian, diantaranya ada alur organisasi, prosedur komunikasi, prosedur evakuasi, prosedur operasi penanggulangan, prosedur pengadaan peralatan sarana, prosedur rehabilitasi, dan prosedur investigasi dan pelaporan. Selanjutnya ada pelatihan. Pelatihan ini pelatihan bagi seluruh pekerja dengan cara memahami situasi darurat, mengerti prosedur-prosedur pengendalian, dan memahami tanggung jawab masing-masing. Lalu pelatihan praktek dengan cara uji coba latihan berkala dan evaluasi pelatihan. Selanjutnya ada menjaga prosedur tetap up to date. Di antaranya buku pedoman panduan tanggap darurat harus tersedia di semua tempat kerja. Lalu menjaga agar prosedur tanggap darurat tetap up to date, revisi alamat dan nomor telepon para anggota tim, dan revisi peta bangunan atau proses dan alamat instansi yang bisa dihubungi. Selanjutnya, metodologi. Metodologi yang saya ambil, yang pertama ada observasi lapangan. Pada cara ini, saya mengambil data berdasarkan observasi langsung di tempat,
untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi di lapangan. Cara ini saya pakai bertujuan agar data yang saya kumpulkan dapat terinci mungkin dan saya dapat memahami lebih lengkap dan data dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya wawancara. Wawancara ini saya pilih untuk mendetailkan atau lebih merincikan data dari hasil observasi saya sehingga hasil data yang saya dapat lebih akurat dan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya perpustakaan. Pada metode ini saya pakai untuk memperbanyak referensi yang saya ambil demi terciptanya data yang lengkap dan memiliki berbagai sumber yang dapat dipercaya. Selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari dokumen serta catatan perusahaan yang berhubungan dengan judul yang saya ambil di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang adalah bandara dengan klasifikasi internasional yang berlokasi 3,65 km dari kota Semarang yang memiliki luas 1.397.313,55 meter persegi. Peresmian pengoperasian terminal penumpang baru Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 7 Juli 2018. Penyempurnaan nama menjadi Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang sesuai keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 974 tanggal 26 Juni 2018. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Di dalam organisasi keadaan darurat di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah, terdapat program kerja yang dilakukan tim OKT. Di antaranya ialah pelatihan untuk para personil tim keadaan darurat. Pelatihan ini terdiri dari 3 bagian, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah latihan tabletop. Latihan tabletop ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 6 bulan untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, komando, dan kesiapan fasilitas penanggulangan keadaan darurat yang melibatkan sebagian atau seluruh anggota komite penanggulangan keadaan darurat. Selanjutnya, latihan keadaan darurat. Latihan keadaan darurat ini bagaimana dilaksanakan untuk meningkatkan komando, koordinasi, komunikasi, dan kesiapan fasilitas yang melibatkan semua anggota komite. Dan selanjutnya, latihan modular. Latihan modular ini adalah latihan pengganti yang biasa dilakukan oleh para anggota saat terjadinya pandemi COVID-19. Nah, untuk latihan tabletop ini, latihan yang dilakukan untuk tim keadaan darurat di bandar udara yang bernama tim ARFF atau Airport Rescue Firefighting. Lalu latihan keadaan darurat ini latihan yang dilakukan oleh seluruh unit di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Lalu latihan modular ini latihan yang mempelajari di buku-buku atau referensi-referensi modul yang berkaitan dengan keadaan darurat. Selanjutnya, prosedur. Dalam penanggulangan keadaan darurat, tim dari organisasi keadaan darurat di Bandar Ahmad Yani tentunya terdapat prosedur penanggulangan pada saat terjadinya keadaan darurat. Keadaan darurat sendiri di Bandara Ahmad Yani terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah siaga 1, siaga 2, dan siaga 3. Siaga 1 ini atau siaga lokal standby adalah aktivitas tim keadaan darurat atau ARFF, baik personil maupun kendaraan siap siaga pada tempat di mana berada. Lalu untuk siaga 2, siaga darurat penuh atau full emergency adalah aktivitas dari ARFF dalam kondisi siap siaga pada tempat atau lokasi yang telah ditentukan sesuai ketentuan pada kondisi keadaan darurat. Lalu siaga 3, kecelakaan pesawat udara atau aircraft accident adalah aktivitas dari ARFF langsung menuju ke tempat terjadinya kecelakaan pesawat di bandar udara serta melakukan pemadaman dan pertolongan. Untuk siaga 1 dan 2 serta 3 terdapat faktor. Yang pertama untuk faktor dari siaga 1 sendiri, yang pertama ada cuaca buruk, lalu angin kencang, kecepatan lebih dari 20 knot atau 37 km, lalu pilot melaporkan penglihatan kurang dari 1 km. Lalu kedatangan dari presiden dan wakil presiden, lalu mechanical trouble. Mechanical trouble ini terdapat kerusakan pesawat pada saat belum terbang atau masih di landasan maupun gangguan penumpang pada saat sedang terbang seperti orang meninggal ataupun orang sakit keras. Selanjutnya, prosedur penanggulangan keadaan darurat. Setelah menerima berita lokal standby, tindakan yang dilakukan oleh tim ARFF yang pertama mengumumkan keadaan siaga di tempat atau lokal standby.
Lalu personel dari ARFF segera menghidupkan mesin kendaraan dan menyiapkan peralatan yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu pimpinan dari ARFF memonitor perkembangan untuk menentukan langkah lebih lanjut. Dan yang terakhir berkoordinasi dengan unit fungsional lainnya. Selanjutnya, siaga 2. Faktor dari siaga 2 yang pertama, gangguan pesawat pada saat akan turun ke bandar udara. Jadi, pilot melaporkan terjadinya gangguan yang diprediksi mengalami kecelakaan pesawat udara. Lalu ada tindakan melawan hukum yang diketahui pesawat akan disabotase atau ada ancaman bom. Untuk prosedur penanggulangan keadaan darurat, setelah menerima berita full emergency, maka tindakan yang dilakukan, yang pertama, personil dari ARFF langsung mengoperasikan kendaraan yang menjadi tanggung jawabnya dengan berpakaian operasional lengkap. Lalu segera menuju ke lokasi standby yang telah ditentukan, yaitu di dekat dengan runway, tapi tidak mengganggu pergerakan pesawat udara lainnya yang tidak mengalami keadaan darurat, dan berkoordinasi dengan petugas tower. Lalu menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Pemda untuk mempersiapkan bantuan bila diperlukan. Selanjutnya, siaga 3. Faktor adanya keadaan darurat siaga 3 yang pertama, terjadinya sudden crash atau insiden secara tiba-tiba. Jadi pilot tidak ada laporan kepada tower, yang itu langsung terjadi kecelakaan pesawat udara. Lalu pilot maupun tower melaporkan kerusakan pesawat yang dipastikan terjadi kecelakaan pesawat udara. Untuk prosedur penanggulangan keadaan daruratnya sendiri, setelah menerima berita kecelakaan atau kebakaran pesawat udara, yang dilakukan, yang pertama, langsung menuju ke lokasi kecelakaan melalui informasi yang diberikan petugas tower. Lalu memberitahukan kepada Dinas Pemadam Kebakaran atau Pemda. Dan yang terakhir, melaksanakan operasi pemadaman dan pertolongan. Selanjutnya, implementasi. Organisasi keadaan darurat di Bandara Ahmad Yani mempunyai program yang telah diimplementasikan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, general refreshing. Waktunya setiap 3 kali setahun. Tujuannya memberikan bekal pengetahuan dan informasi terupdate tentang struktur pesawat udara yang beroperasi di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Lalu, memastikan operasi pemadaman dan pertolongan petugas dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan aman guna operasi pelayanan bandar udara. Lalu yang kedua ada tes kebugaran anggota, dilakukan setiap 2 kali setahun. Tujuannya menguji kebugaran dan memastikan kesiapan personil ARFF dalam menunjang tugas operasi dan kewajiban keseharian. Lalu memastikan tercapainya pelayanan prima personil ARFF. Lalu menjaga dan meningkatkan kompetensi personil yang familiar menggunakan fasilitas dan prima dalam tugas operasi ARFF, dan memperoleh kesegaran jasmani yang tinggi kepada para personil sehingga semua tugas dapat terlaksana dengan cepat dan tepat. Dan tercapainya kesiapan personil dalam respon waktu tim keadaan darurat saat terjadi kecelakaan pesawat udara dan kebakaran fasilitas bandar udara sehingga upaya perlindungan jiwa dan harta benda dapat optimal. Selanjutnya, tabletop exercise dilakukan setiap 4 kali setahun. Tujuannya menguji fungsi koordinasi komando dan komunikasi personil tim keadaan darurat terkait sesuai prosedur penanggulangan keadaan darurat, dan meningkatkan dan menguji keterampilan personil dalam rangka penanggulangan keadaan darurat di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya, ARFF Challenge dilakukan setiap 1 kali setahun, diikuti seluruh peserta ARFF untuk menguji komunikasi koordinasi komando dan ketepatan waktu dalam menanggulangi keadaan darurat, dan dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Selanjutnya, laundry APD setiap 2 bulan sekali. Seluruh personil ARFF diwajibkan membersihkan APD ataupun mencuci agar tetap bersih. Selanjutnya, penutup. Dari hasil tugas akhir yang telah dilakukan oleh penulis selama 1 bulan di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Antara lain, yang pertama, Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang membuat program berupa pelatihan tabletop exercise, modular, dan latihan keadaan darurat yang dilakukan oleh tim OKB di Bandar Udara Internasional Ahmad Yani. Lalu, Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang membuat prosedur
tim keadaan darurat dalam menanggulangi keadaan darurat untuk mempercepat dalam upaya pemadaman dan untuk menyelamatkan nyawa beserta harta benda. Dan yang ketiga, organisasi keadaan darurat di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani sudah mengimplementasikan program dan prosedur dengan baik. Selanjutnya, saran berikut ini adalah beberapa saran yang diberikan kepada pihak perusahaan, antara lain dalam menjalankan program kerja pada saat COVID-19 agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan selalu mengedepankan keselamatan. Lalu prosedur organisasi keadaan darurat dapat dilanjutkan penerapannya secara konsisten dan dilakukan evaluasinya. Yang ketiga, untuk pengimplementasian diharapkan tidak terlalu berkerumun orang-orang yang tidak berkepentingan pada masa COVID-19. Sekian dapat saya sampaikan, kurang lebih ya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Pipit selaku moderator. Baik, terima kasih. Berikutnya sesi saran dan masukan kepada Bapak Julki selaku dosen penguji dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih Bu Bukit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, ibu-ibu. Karena isinya ibu-ibu itu. Bu Siska sehat ya. Sehat Pak, sehat Pak, sehat. Bu Bukit semoga sehat. Saya izin untuk menyampaikan beberapa catatan. Ham, kamu sudah siapkan catatan? Ada Pak. Oke. Saya mau tanya pertama, kamu sudah latihan berapa kali presentasi kali ini? Belum Pak? Sudah latihan berapa kali? 2 minggu Pak. Hah? Kurang lebih 2 mingguan lah. 2 minggu. Berapa kali tuh? 2 minggu. 2 minggu ya. Tiap hari. Ya hampir setiap malam Pak. Jadi bagus ya, presentasinya ya cukup lah. Karena apa ya dengernya enak gitu ya, terus PPT-nya mencakup semuanya, udah cukup sih. Laporan juga mungkin ada beberapa typo aja. Coba Ilham buka typonya sendiri di laptop ya, nggak perlu share screen. Coba buka di nggak perlu. Coba buka di abstrak. Iya di abstrak. Kalimat pembuka. Coba dilihat. Itu aja. Terus di abstrak memang ada beberapa sih yang ingin saya tanyakan. Ya, kalimat pembuka Ham. Coba diperiksa. Salah apa benar? Abstrak ya Pak? Iya, abstrak kalimat pembuka. Salahnya di mana Pak? Masa kamu nggak lihat salahnya di mana? Kalimat pembuka di abstrak. Bandar udara. Bandar udara Pak. Bandar udara Terus berikutnya. Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Internasional Balik. Nah itu Iya Pak. ya itu. Terus tujuan penelitiannya ini apakah memang ini mempelajari peran OKD, tapi lebih baik langsung tujuan khusus aja yang dicantumkan. Tujuan penelitian adalah mengetahui program, prosedur dan implementasi dalam menanggulangi bahaya keadaan darurat di Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang, yaitu tujuan. Nah selanjutnya ini metode penelitiannya langsung kan ke lapangan kan, Ham ya?
Iya Pak. Nah, kalau metode ke lapangan berarti di abstrak juga harus disebutkan metodenya seperti apa. Yang kalau di sini kan hanya menyebutkan metode deskriptif aja tuh, Ilham nggak state bahwa metode yang dilakukan ada wawancara, ada apa namanya observasi langsung ke lapangan, karena itu penting ya ketika orang baca abstrak nih awalnya. Oh ini mah hanya deskriptif aja deh, deskriptif aja kan bisa juga studi literatur gitu ya. Iya Pak. Jadi state di abstrak. Terus saya langsung loncat ke hasil pembahasan yang prosedur, Ham. Hasil pembahasan prosedur hasil deh 512 berarti ya, 512. Nah ini di sana prosedurnya emang seperti ini, Ham, Iya Pak. atau ada nomor prosedur, atau misalnya tanggap daruratnya seperti apa gitu. Biasanya memang di setiap perusahaan kalau misal ada nomor prosedurnya nggak, Ham? Pribadi sampai sampai 14. Berapa gitu ya. Terus biasanya isi dari satu prosedur itu kan lengkap ya, dari mulai awal siapa yang melaksanakan ERP dulu, ERP dan ERP-nya siapa begitu ya, terus tanggung jawabnya seperti apa. Jadi menjelaskan dari awal ketika kejadian kebakaran itu terjadi sampai bagaimana dia melakukan pemadaman gitu ya, terus tim siapa saja yang terlibat gitu kan. Memang tergantung dengan skala peristiwa yang terjadi. Nah jadi itu isinya lengkap tahap A sampai Z. Tapi kalau saya lihat yang di bab 512 ini adalah hanya keadaan-keadaan umumnya aja. Ilham punya ini SOP-nya nggak? SOP, dokumen SOP yang dari sana. Cuma dikasihnya yang itu banyak begitu. Oh yang seperti itu. Ya. Ya coba deh Ilham tanya ya ke pembimbing lapangan. SOP biasanya nggak seperti itu sih kalau menurut saya ya. Ada hal-hal spesifik begitu, hal-hal spesifik kayak mungkin instruksi kerja ya, instruksi kerja untuk melakukan tanggap darurat ketika terjadi kebakaran, ketika terjadi sabotaj, terus ketika terjadi bencana alam yang entah gempa bumi ataupun apa lainnya. Nah itu biasanya. Terus itu tentang SOP ataupun tentang instruksi kerja ya, karena dokumen perusahaan apalagi sekelas bandar udara ya, bandar udara internasional Jenderal Ahmad Yani itu pasti punya dokumen yang lengkap lah gitu ya, level 1 sampai level 4 yang lengkap. Nah terus saya ingin dilampirkan juga pertanyaan wawancaranya seperti apa nanti ya. Pertanyaan wawancara, kan Ilham ada wawancaranya kan? Ada Pak. Wawancara. Nah lalu yang berikutnya adalah kesimpulan nomor 3. Kesimpulan nomor 3 itu untuk mengimplementasikan apa yang sudah diimplementasikan oleh perusahaan. Kesimpulan ini jangan kesimpulannya ada ya, sudah menjalankan program maupun melaksanakan program dengan prosedur dengan baik gitu. Apa kira-kira yang sudah diimplementasikan? Tadinya di nomor 1 dan nomor 2 kan, jadi kita bisa tuliskan. Nah terus Ham, kalau prosedur nih kan ada ERP sama ERP ya, emergency response plan sama emergency response team. Silahkan ceritakan ini ketika misalnya ada ya apalah, Ilham bisanya cerita ke saya deh, gimana sih ketika tim OKD ini, organisasi keadaan darurat ini, pertama misalnya menyusun perencanaan, kedua tadi Ilham sudah ceritakan menentukan orang-orang. Nah ketika ada peristiwa ya, itu seperti apa mereka ini kerjanya? Oh, iya. Ini saya cerita yang diceritakan pada saat terjadi keadaan darurat di bandara ya Pak ya. Boleh. Jadi
ketika terjadi kecelakaan pesawat udara, itu langsung tim dari RFF di bandar udara langsung bersiap masuk ke kendaraan dan menyiapkan peralatan langsung menuju ke titik terjadinya kecelakaan pesawat udara. Nah, di situ untuk squad leader langsung menghubungi bantuan pihak luar yang nantinya bantuan pihak luar itu berkumpul di tempat yang bernama stage area. Nah, untuk dari anggota tim langsung melakukan pemadaman serta evakuasi para korban yang nantinya para korban itu dievakuasi menuju ke 3H area. Nah, di 3H area itu para korban nantinya akan diberi label yang dimana hijau itu aman, kuning luka ringan, merah luka berat, dan hitam meninggal. Setelah korban dimasukkan ke 3H, mereka diarahkan ke medical center untuk dilakukan pengobatan. Setelah masuk ke medical center, mereka diarahkan ke passenger holding yang di situ para korban didata ulang yang mengalami kecelakaan. Setelah passenger holding, untuk dari kru dari pesawat diarahkan di kru receptionist, jadi tidak bergabung dengan penumpang korban. Setelah itu mereka akan diarahkan ke meter, yaitu tempat pertemuan antara korban dengan keluarga korban. Nah, untuk tim dari OKD sendiri setelah mereka mengevakuasi dan berhasil memadamkan, mereka untuk dari tim dari OKD yaitu ada tim namanya salvage, yaitu akan menarik dari bangkai pesawat yang telah terbakar itu ke isolasi parkir, yaitu tempat di mana terjadinya tempat parkir untuk kecelakaan pesawat. Nah, setelah sudah para tim dari organisasi keadaan darurat di Bandar Udara Ahmad Yani menuju ke ruangan PKP, yaitu pelayanan pertolongan penerbangan pemadam kebakaran. Dan di situ mereka menyiapkan kembali peralatan dan sarana yang tadinya telah dipakai agar bisa dipersiapkan kembali sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat. Nah, lalu untuk squad leader melaporkan ke tower untuk dibuat pelaporan investigasi kecelakaan pesawat udara. Ini itu Pak. Itu SOP itu seperti itu, Ham. Ya. Jadi nanti coba Ilham tanyain deh ya, klarifikasi coba ke ke pembimbing lapangan. Pokoknya itu dia lengkap lagi sih sampai A B C D E F gitu ya. Tugas tanggung jawab kan udah masuk tuh ke ini ya, ke tugas akhir ya. Tugas tanggung jawab udah masuk. Nah, kan ada istilah on scene commander tuh ya. Apakah tim internal yang dimiliki oleh bandar udara itu selalu meminta backup bantuan dari luar ketika terjadi kecelakaan? Ya Pak, selalu ya. Itu backup dari luar tuh terkait hal apa? Fasilitas pelayanan kesehatan kah atau pemadam kebakaran? Semua Pak, dari fasilitas rumah sakit, dari fasilitas kebakarannya, lalu dari tim SAR, Basarnas, kepolisian yang untuk mengatur nanti ketika terjadi dalam pesawat udara kan berkerumun tidak biar tetap kondusif. Saya kira cukup dari saya, Bu Pipit dan Bu Siska. Terima kasih, revisi segera ini ya dikerjakan. Saya kembalikan ke Bu Pipit. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya dilanjut kepada Francisca selaku dosen pembimbing saran dan masukan waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik.
Oke, baik. Terima kasih Bu Pipit. Terima kasih Pak Julfi ya. Sehat selalu semuanya. Ilham Fairuzi. Sehat? Ilham? Alhamdulillah. Sudah cukup ini ya. Lama juga ya persiapannya untuk menuju sidang. Jadi sepertinya sudah sangat matang nih. Nggak perlu diragukan lagi. Ketika ada jadwal sidang saya sampai lupa. Saya kira Ilham ini sudah lulus ya. Ternyata masih mau sidang ya. Tapi nggak apa-apa, hasilnya juga tidak setengah-setengah lah ya, sudah dimantapkan, apalagi ini kan studi lapangannya langsung ya. Jadi 50% pun itu sudah mantap lah dari hasil penulisan. Tadi sudah disampaikan beberapa masukan dari Pak Julfi, jangan lupa dicatat ya Ilham, karena beberapa juga sama dengan yang saya catat. Nanti saya kirimkan koreksian seperti biasa dari coretan-coretan PDF-nya. Coba dibuka laporannya, saya nggak akan detail ya, nanti bisa dibaca sendiri koreksiannya, yang typo lalu yang belum sesuai format ya, termasuk cover. Di cover itu spasi-spasinya coba nanti dilihat lagi buku pedomannya. Lalu kemudian di abstrak tadi betul ya sesuai yang disampaikan Pak Julfi. Alangkah lebih baiknya memang kalimat pembuka ini suatu skop atau cakupan yang umum. Jadi dari yang global baru masuknya ke khusus. Di kalimat kedua itu global, perkembangan kemajuan teknologi. Nah, baru nanti mengerucut penelitiannya di bandar udara mana. Tinggal diatur aja ya. Terus metodenya juga sama, tadi sudah disampaikan. Lalu penulisan kata ya. Jadi kebanyakan di sini Ilham pakai istilahnya mau pakai Inggris, tim, yang team, atau Indonesia, tim. Indonesia. Ya. Nanti coba di find aja, find replace itu kalau tim itu bisa diganti team itu bisa diganti tim, kecuali kalau memang pakai ERT. Nah, itu kan baru emergency response team, pakai Inggris itu nggak masalah ya. Jadi harus italik. Jadi supaya enak dilihat. Satu kalimat ada yang 3 kata ya, team, tim, team gitu. Jadi di mana ya kalau nggak salah di abstrak juga nih ada. Jadi tinggal diperbaiki. Terus nanti jangan lupa karena ini sudah sidang, dibuatnya lembar pengesahan ya, lembar pengesahan dan juga lembar lembar telah disidang ya, yang ada tanda tangan penguji juga. Jangan lupa ditambahkan, dan juga lembar pernyataan orisinalitas ini belum ada di sini. Ya, supaya sesuai dengan poin-poinnya di TA. Jangan lupa nanti daftar isinya diupdate. Saya lanjut ke typo nanti dibenerin ya Ilham ya, cek juga. Lalu ini sih poinnya itu coba nanti dicek bab 5 ya. Jadi beberapa saya baca di bab hasil sama pembahasan itu maksudnya pembahasan hampir mengulangi hasil gitu. Jadi nanti dipilih aja salah satu. Jadi kalau di hasil itu kan menjawab tujuan ya. Jadi singkatnya saja, programnya disebut misalnya 5 poin. Ya, 5 poinnya saja. Tapi penjabarannya masuk ke pembahasan. Jadi tinggal di-spell aja, dibagi. Jadi supaya nggak mengulang lagi kata-katanya gitu ya. Nanti juga kalau di print terlalu banyak mubazir juga gitu ya. Gak ada yang salah, cuma nanti dipilah. Jadi supaya hasil dan pembahasan itu ada pembeda gitu. Jadi yang lebih singkat mana dijabarkannya di bagian atas. Itu aja sih ya. Nah, sama yang terakhir masuk di bab 6 penutup. Kesimpulannya nggak perlu dijabarkan lagi ya, kalau nggak salah sudah disampaikan ini ya.
nanti dicek lagi. Jadi langsung aja to the point. Kan kesimpulan pertama itu menjelaskan program OKD apa saja. Lalu kedua, prosedurnya apa saja yang tentang siaga 1, 2, 3. Baru yang nomor 3, implementasinya itu dikatakan, kan Ilham katakan ini sudah baik ya. Nah, itu berdasarkan apa? Oh, berdasarkan prosedur. Namanya apa? Disebut. Itu. Poinnya itu saja. Jadi satu kalimat cukup di tiap nomor. Nggak perlu lagi diberi prakata yang terlalu panjang di awal, jadi nggak perlu disebutkan bandar udara ini sangat memperhatikan gini, itu kan sudah ada di bab hasil pembahasan. Jadi kesimpulannya singkat gitu ya, cuman jelasin programnya apa, prosedurnya apa, sama implementasinya sudah seperti apa sih, itu aja. Ini sudah terlihat sebenarnya di kalimat terakhir. Jadi kalimat awalnya ini better di take out aja nggak apa-apa. Iya. Nanti dicek lagi daftar pustaka, ada yang belum menuliskan sumber, cuman judulnya saja. Penulisnya juga belum dilengkapi nih, contoh Erkin 98 judulnya aja. Ya, penerbitnya siapa, tahun berapa, terus kotanya mana belum ditulis. Itu saja sih dari saya. Ada pertanyaan dulu Ilham? Jelas ya? Ya Bu, cukup jelas. Nanti ditunggu revisinya ya, semoga lebih baik lagi dan segera untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Pipit. Baik, terima kasih kepada Bu Jessica. Terima kasih. Berikutnya adalah tanya jawab kan atau saran masukan dari Ibu sendiri. Tidak banyak dari Ibu sudah dibahas ya oleh Pak. Jadi Ibu hanya ingin menanyakan satu hal ya. Temuan apa yang ditemukan oleh Ilham di lapangan ya, terkait kemudian masukan apa yang ingin disampaikan kepada perusahaan. Boleh silakan. Semuanya. Jadi tim dari organisasi Tanah Darurat ini hanya melakukan kejadian, maksudnya melakukan keadaan darurat saja. Jadi untuk hal seperti kayak inspeksi dan lainnya itu udah ada dari tim lainnya, unit lain mekanik. Untuk K3-nya sendiri di bandara itu, dia dari bandara Ahmad Yani itu memanggil K3 dari ahli K3 luar, bukan nggak di dalam bandara itu tidak pakai K3 yang ada di bandara. Jadi temuan yang saya ambil dari bandara Ahmad Yani, banyak sekali unit yang di situ memang untuk bertugasnya masing-masing. Untuk sarannya ya, untuk inspeksi kan dari organisasi keadaan darurat sendiri itu kan untuk dalam melakukan pemadaman memakai fasilitas. Sebaiknya untuk inspeksi itu dari tim keadaan darurat harusnya bukan tahu tapi sebaiknya ikut melakukan inspeksi, tidak hanya menimbrung gitu Bu. Oke, baik. Berarti saran masukan simulasi drill atau edukasi sebentar. Tanggung jawab mungkin ada komitmen dan kebijakannya perlu ditegaskan. Itu kan sudah job desk-nya ya. Itu kan sudah job desk-nya, belum terbudaya job desk yang dilaksanakan di sana. Baik, mungkin bisa menjadi rekomendasi dan semoga saja
Ilham bisa menjadi K3 di bandara. Ilham bisa menjadi K3 di bandara. Tidak menggunakan tidak lagi ya. Menggunakan apa tidak lagi ya. Kenapa tidak? Atau ada organisasi atau ada organisasi lingkup bandara lingkup bandara bisa diajukan itu ya, bisa diajukan itu kalau bisa dikomunikasikan itu kalau orang ini untuk kan merekomendasikan secara ilmiahnya peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah atau undang-undang ketenagakerjaan nanti PJ KTK-nya belum ada ya, KTK-nya belum ada ya di bandara ini Ya. Baik, mungkin itu saja dari Ibu. Apakah ada tambahan darinya? Apakah ada tambahan dari Pak Julvi maupun Bu Francisca? Baik, Cukup Ibu. kepada apakah ada apakah ada responsif akan disampaikan Bapak ucapan pada Bapak Ada Ibu. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pipit Mardiana selaku dosen pembimbing 1, serta Ibu Francisca Anggitia Sirait selaku dosen pembimbing 2, dan Bapak Julvi Andriani Nugraha selaku dosen penguji. Tentunya saya akan menerima kritik, saran, masukan yang Ibu Bapak berikan, dan saya akan merevisi laporan dari tugas akhir saya. Dan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada tingkah laku saya pada saat presentasi atau kata-kata saya pada saat presentasi dan menjawab pertanyaan Ibu Bapak sekalian. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acaranya sudah akhir, karena sudah dengarkan dan klik. Sebelumnya diinformasi untuk perbaikan terlebih dahulu nanti baru kepada penguji baru kepada kiranya kontrak bimbingan kepada dosen penguji Pak Julvi diberikan waktu berapa hari? 3 hari cukup kayaknya Bu. 3 hari sudah datang ya Pak ya dengan revisi. Iya, Demikian betul. Ilham, jadi 3 hari setelah sidang sudah bimbingan dengan jadi segerakan dan perbaikannya cepat. Baik, Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih telah terselenggara sidang tugas akhir atas nama yang 17. Ucapan terima kasih kepada dosen Adrian Nugraha dan Adrian Nugraha dan Sirait serta saudara Ilham Fairuzi. Selamat menyampaikan. Mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan dari kami dan kekurangan dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima siang. kasih Ibu-ibu. Terima kasih. Kam, saya izin ya. Terima kasih. Ya.